Teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Isun Gilang Official, teman. Oke teman, jadi kali ini saya bakal membahas tentang wisata ini ya, salah satu wisata yang dekat dengan kota Banyuwangi, teman. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Banyuwangi ya, terutama di Banyuwangi kota, nah yang mau berwisata alam atau pemandian alam, teman, nah ini saya ada rekomendasi ya. Jadi ini tuh dekat dengan kota. Untuk dari kota, dari menuju lokasi ya, itu sekitar 10-15 menitan, teman ya, dari pusat kota Banyuwangi menuju ke lokasi ini. Jadi seperti apakah di dalamnya, teman, kita bakal membahasnya ya. Oke, jadi Gua Sodong ini berlokasi di Dusun Pelinggihan, Desa Grogol, Kecamatan Giri. Gua yang menyimpan banyak cerita budaya masyarakat setempat ini dulunya merupakan tempat pertapaan leluhur masyarakat Dusun Pelinggihan. Seiring bertambahnya zaman, kelompok sadar wisata Pok Darwis menilai area goa memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan. Sejak 2018, dimulailah pembangunan secara bertahap untuk mengubah citra Goa Sodong Banyuwangi menjadi destinasi wisata yang bisa menarik wisatawan. Pembangunan yang dilakukan pun membuahkan hasil manis. Kini Goa Sodong menjadi salah satu destinasi wisata pemandian alam yang diminati wisatawan. Beragam fasilitas penunjang dibangun untuk memberikan kenyamanan pada pengunjung tanpa mengurangi kealamian Goa Sodong. Lokasi wisata Goa Sodong bisa diakses ya teman-teman, itu melalui Google Maps. Jadi untuk lokasinya itu sudah pas. Jadi teman-teman yang ingin ke lokasi tinggal search saja atau tinggal cari saja di Google Maps dengan kata kunci Goa Sodong, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mengikuti saja untuk lokasi yang ditujukan oleh Google Map-nya. Nah, jadi sebelum masuk ke Goa Sodong, tak jarang pengunjung bersantai terlebih dahulu di Cafe Kali. Cafe dengan konsep ngopi di atas sungai memang sedang booming di kalangan wisatawan, apalagi para remaja. Cafe ini menyediakan beragam menu, yakni nasi goreng, mie goreng, nasi tempong, aneka jajanan, dan pastinya kopi untuk menghangatkan, itu biasa, teman. Nah, kalau kalian kesini saat musim pete, nah warga sekitar biasanya menjajakan pete hasil kebun mereka di sini. Kafe ini selalu dipenuhi pengunjung, apalagi saat akhir pekan. Tak jarang para wisatawan hanya sekedar bersantai di kafe ini tanpa masuk ke area pemandian Goa Sodong. Pintu masuk Goa Sodong berada di belakang area pemukiman warga. Gang yang mengarah ke pintu masuk gua ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor saja. Oleh karena itu, sudah disediakan tempat parkir khusus untuk mobil yang berada di pinggir jalan. Sebelum masuk gang, tenang, sudah ada penjaga parkirnya juga, jadi kendaraan kalian bisa terjaga keamanannya. Harga tiket masuk Goa Sodong hanya Rp5.000 saja. Awal masuk, teman-teman harus melewati jembatan seperti gambar ya, seperti video yang saya tampilkan ini. Nah, banyak wisatawan yang berfoto di sini karena pemandangan dari jembatan ini menghadap langsung ke Goa Sodong. Jangan lupa bergiliran ya kalau mau berfoto di jembatan, soalnya kan dari kayu, teman, takutnya nanti nggak kuat jadi ambruk lah iman rek ya. Nah, jadi di sini juga ada goa ya, ada goanya namanya juga Goa Sodong, pasti di dalamnya ada situs goanya, teman-teman. Nah, begitu masuk ke area pemandian, teman-teman bisa menikmati sejuknya udara sekitar ya. Menjaga kealamian tempat wisata memang tidak mudah, tapi Pok Darwis dan masyarakat sekitar Goa Sodong berupaya sedemikian rupa agar hutan dan sumber mata air alami Goa Sodong tetap terjaga kelestariannya. Seperti yang terlihat di video saya ini, teman ya. Jadi hutan Goa Sodong masih terjaga keasliannya, jadi masih alami banget, teman-teman ya. Dan ini juga untuk lokasinya itu berada di daerah kaki Gunung Ijen, teman. Jadi untuk airnya itu dari sumber langsung dari alaminya, teman. Jadi terasa dingin sekali ya, terasa alami lah, teman ya. Jadi enak, dan airnya itu juga mengalir tanpa kapori, teman ya. Namanya juga pemandian alam ya. Nah, hutan inilah yang menjadi sumber utama air alami. Air dari sumber tersebut juga digunakan warga sebagai pengairan ke persawahan dan rumah-rumah.
Jadi kalau teman-teman ingin berwisata ke Gua Sodong, selalu ingat untuk membantu melestarikan alamnya. Bisa dengan tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu teman-teman. Jadi kuncinya jika teman-teman berwisata ke daerah-daerah, nah untuk sampahnya ya dikondisikan teman-teman. Nah, biar lebih bersih dan juga terjaga teman-teman. Karena kalau bukan kita yang jaga, harus siapa lagi, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di Gua Sodong ini di pemandiannya, nah aliran air dari hutan akan dibendung di kolam pemandian teman-teman ya. Jadi dari aliran air yang berada dari sumber-sumber itu dibendung dan menjadi sebuah kolam teman-teman ya. Jadi untuk kolamnya itu sudah diperbaiki juga dan juga sudah diteras teman-teman ya, pinggir-pinggirannya biar tidak bebatuan kayak dulu. Nah, kalau dulu kan itu masih batu teman, tapi sekarang untuk area kolamnya itu sudah di plester ya, atau sudah di keramik teman, sudah dibangun lah ya, sudah banyak perkembangan di situ ya. Nah, namun banyak juga para wisatawan dewasa yang memilih bermain air di aliran yang terlihat seperti air terjun mini itu. Nah, jadi di situ juga ada air terjun mininya juga ya di sini ya. Nah, banyak tersedia pondok-pondok untuk tempat duduk di sekitar pemandian. Bisa juga kalau teman-teman hanya ingin bersantai menikmati udara sejuk dan pepohonan rindang. Jadi ya healing lah ya, menghilangkan rasa-rasa stres di perkotaan. Jadi bermain di alam teman-teman ya, sambil melihat aliran air ya yang ngalir-ngalir itu loh ya. Nah, jadi keunikan pemandian Gua Sodong yakni memiliki mata air hangat teman. Jadi mata airnya itu hangat ya, hangat. Nah, kalau aliran dari air hutan terasa benar-benar dingin, nah, maka ada pula mata air yang mengeluarkan air hangat. Jadi teman-teman di situ juga ada ya, di Gua Sodong ini juga terdapat beberapa sumber mata air ya, terutama ada yang hangat juga ada yang dingin juga teman-teman. Nah, jadi perpaduan ini menjadikan air pemandian bersuhu pas ya, jadi hangat kuku lah hitungannya ya, jadi nggak dingin juga nggak terlalu hangat. Nah, itu teman-teman, dan cocok untuk anak-anak ya, jadi ini aman banget teman untuk anak-anak ya untuk pemandiannya ini. Nah, jadi fenomena ini sangat jarang ditemui di pemandian alami manapun teman-teman, jadi hanya ada di Gua Sodong ini. Jadi teman-teman wajib untuk mencobanya jika berkunjung ke Banyuwangi, terutama teman-teman yang ingin mencari wisata yang dekat dengan kota ya. Nah, ini bisa jadi tujuan utama teman-teman. Oke. Nah, jadi karena itulah pemandian Gua Sodong banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Nah, jadi keunggulannya juga dari ini teman-teman ya. Jadi sumber-sumber yang ada di sini ya, di Gua Sodong. Nah, jadi pemandiannya ini atau kolamnya ini teman, ini adalah spot utama dari tempat pemandian Gua Sodong ya. Nah, kolam pemandian dibagi menjadi kolam dewasa dan kolam anak-anak. Kolam dewasa memiliki kedalaman 1,2 sampai 1,6 meter ya, dengan dasar berbatuan. Jadi di bawahnya teman ya itu masih batu-batu, cuma yang di pinggirnya itu sudah ada perbaikan, sudah di plester atau sudah di keramik teman ya. Air di kolam pemandian ini merupakan bendungan dari percampuran air hutan dan air dari sumber mata air yang hangat. Sekilas kolam pemandian ini seperti infinity pool ya, yang biasa kalian jumpai di hotel-hotel berbintang teman. Bedanya pemandangan di sini alami dan kolam pemandian menghadap langsung ke jurang. Pemandian yang asri dan suhu air yang tidak terlalu dingin membuat wisatawan betah berlama-lama berendam di kolam pemandian Gua Sodong. Berendam bisa membuat tubuh kita lebih rileks dan meredakan kepenatan ya. Jadi berendam bisa membuat tubuh kita lebih rileks teman-teman, dan meredakan kepenatan dari rutinitas harian. Nah, jadi teman-teman yang saya sebutkan tadi yang stres dari suasana perkotaan, bisa dicoba untuk pergi ke alam teman. Insya Allah itu bakal mengurangi ya rasa-rasa panas di otak kita. Soalnya kayak saya sering teman ya, saya sering kalau lagi nggak enak pikiran, nah itu ke alam teman ya. Soalnya kan rumah saya kan masih alami banget teman, jadi mainnya di hutan sana ya. Nah, berwisata ke pemandian Gua Sodong tidak perlu repot-repot teman ya, tidak perlu repot-repot membawa perbekalan dari rumah ataupun tikar untuk tempat duduk.
Nah, area sekitar kolam terdapat warung-warung yang menyediakan minuman hangat dan aneka gorengan siap santap dengan harga yang terjangkau. Pastinya ada pop mie juga ya, makanan andalan nih kalau habis berenang, teman. Nah, jadi biasanya kan cari pop mie. Nah, itu buat anget-angetnya seperti itu, teman. Tertarik membawa seluruh sanak saudara untuk piknik ke Gua Sodong? Di sini juga ada gazebo serbaguna, teman-teman, yang bisa dijadikan tempat untuk acara keluarga ataupun acara lainnya. Jadi di sini tuh ada gazebo mirip-mirip sanggar lah ya, modelnya kayak apa ya? Ya pendopo lah, teman-teman ya, yang ada di dalam Gua Sodongnya itu ya, di dalam wisatanya. Nah, jadi gazebo sanggar ini cukup luas untuk dijadikan tempat acara. Di sini biasanya diselenggarakan hiburan seperti pertunjukan tari gandrung. Tempatnya juga bersih dan menghadap langsung ke arah kolam pemandian. Tersedia pula fasilitas musola dan toilet umum, teman. Nah, biasanya juga di sini ada orkesan ya, atau karaokean, teman. Jadi teman-teman yang ingin menyumbangkan lagu-lagu terbaik, teman-teman bisa nyanyi di sini ya, bisa menyumbangkan suaranya. Oke, mantep pokoknya. Nah, titik dari wisata Gua Sodong Banyuwangi udah ada yang berencana menambahkan wisata ini ke list wisata yang harus dikunjungi di Banyuwangi kan, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus kalau ke Banyuwangi harus ada list wisata ya yang mau dikunjungi di mana saja. Nah, seperti itu, teman. Atau masih bingung mau kemana, mau ke Banyuwangi? Wah, ini. Jadi di channel saya itu juga banyak teman ya untuk rekomendasi wisata-wisata yang ada di Banyuwangi. Jadi teman-teman yang ingin berwisata di Banyuwangi terutama bareng keluarga, nah bisa coba saja scroll ya teman-teman ya untuk wisata yang ada di Banyuwangi di channel saya ini. Insya Allah dapat membantu atau dapat mereferensikan teman-teman yang ingin liburan bareng keluarga ya, ingin ya menikmati alam ataupun menikmati apa saja. Nah, itu bisa teman-teman ya. Jadi seperti itu tadi teman ya untuk review saya di kolam Gua Sodong ini atau di wisata Gua Sodong yang dekat dengan kota, teman ya. Jadi hanya sekitar ya 15 menitan lah yang menuju ke lokasi dari pusat kota Banyuwangi, teman. Nah, jadi terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini menjadikan referensi buat teman-teman yang ingin liburan ke Banyuwangi, dan jangan lupa buat di share juga biar teman-teman juga tahu, yang lainnya juga tahu ya, dan jangan lupa buat di subscribe biar nggak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya, teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang baik didengar, teman.